Saudara, hari ini kita akan banyak berdoa khususnya untuk beberapa pelayanan, yaitu pelayanan TNG dan juga sekolah minggu ya, pelayanan anak-anak. Jadi sebelum masuk ke sana, saya ingin kita menyimak kembali, saya nggak bisa bergeser nih dari Yeremia pasal 9 ini, ayat 24. Karena ini perlu kelengkapan bagi setiap pelayan Tuhan itu mempunyai pandangan yang benar tentang Allah, pengenalan yang benar tentang Allah, bagaimana cara dia memandang sehingga ketika dia melayani, jangan pelayan-pelayan ini banyak baper lagi, tahu baper? Baper itu apa singkatannya Pak Enikson? Bawa perasaan, pelayan-pelayan, kalau kamu masih di bawah perasaan, ya merasa mengasihi dirimu sendiri, kau belum kenal Allahmu seperti apa. Baik, Yeremia 9 ayat 24. Kita akan baca bersama-sama. Sudah dapat? Ya, 1, 2, 3. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, kita semua yang melayani, apapun status kita, mau jemaat yang melayani, mau pelayan, mau evangelis, mau diakan, siapapun yang terlibat melayani hadir di tempat ini. Kalian kita semua dapat anugerah melayani Dia, Allah yang besar. Allah yang seperti apa yang kita layani? Ini harus kita kenal supaya kita semakin serupa dengan Dia. Banyak sekali orang melayani Tuhan tapi nggak kenal Allahnya. Itu nampak dari perbuatannya, dari karakternya, dari sikapnya, saudaraku. Tapi pada hari-hari ini kita diajak untuk mengenal Allah kita dengan benar. Dikatakan di sini kalau mau kenal Allahnya seperti apa, dikatakan, hai bapak-bapak dan ibu-ibu, anak muda dan sebagainya, bermegahlah kamu karena hal ini, yaitu kamu mengenal dan memahami aku. Aku ini seperti apa? Aku yang menyukai. Aku Allah yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran. Kalau tiga ini bisa kamu lihat dari Allahmu, kamu gak baper, kamu gak goncang. Gak mudah kecut, gak mudah bimbang. Contoh begini, karena melayani adalah jalan Tuhan membentuk saudara, ya kan? Di dalam melayani terpancing gak emosimu? Mau kan? Ngelihat orang yang males-malesan, yang ngambek, yang begini, terpancing gak emosimu? Ya, tapi justru itulah untuk membentuk karaktermu. Dan untuk itu kamu mesti bercermin kepada Allah. Lihatlah Tuhanmu seperti apa. Penuhilah pikiranmu dengan pikiran akan Tuhanmu seperti apa. 3 hal yang Dia tunjukkan. 1 apa? Kasih setia. Dia Allah yang memiliki kasih setia. Yang kedua, keadilan. Dia Allah yang adil, kawan. Yang ketiga, kebenaran. Allah yang berjalan karena kebenaran, karena perkataannya, karena firmannya. Kalau dikatakan begini, ketika saudara memberitakan firman, ada yang gak mau dengar, ada yang begini, apa yang mesti kau pegang? Kebenaran apa yang mesti kau pegang? Supaya kau jangan rancu melihat orang itu. Yesaya 55 katakan, karena firmanku tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi dia akan mengerjakan. Pernah baca itu? Coba buka dulu. Yesaya pasal 55. Udah dapat? Ayat 10. Ayat 11.
10:11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ. Siapa yang bilang salju kembali ke langit? Dia turun ke bumi kan? Melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberi benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah, mari kita baca sama-sama ayat 11. 1, 2, 3. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan amin. Amin. Kalau lebih baca jauh firman ini sebenarnya Tuhan Yesus dan apa yang tertulis. Saudara, siapa di sini yang agak lesu ketika saudara menyampaikan kebenaran dan orang itu nggak respon? Dipancing nggak? Tuhan, jeritan tadi itu kau pulang katakan, Tuhan aku sudah melayanimu dengan sungguh-sungguh, aku sudah memberitakan Injil, tapi semuanya pada dingin. Mau menjerit gitu? Mau kan? Tapi ketahuilah, Allah yang kau sembah, Allah yang kau ikuti, meminta kita untuk bermegah karena kita percaya Dia Allah yang punya, yang berdiri atas kebenaran. Kalau Dia berfirman, tidak mungkin Dia melakukannya. Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta atau berbohong atau tidak menggenapi apa yang difirmankannya. Bukan, saudaraku. Allah adalah Allah yang setia. Jadi saya mau, saudaraku, kita semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, memiliki pikiran benar tentang Tuhan. Kamu mengikuti Tuhan. Tuhan yang seperti apa? Supaya kamu tahu bermegah. Tuhan yang tidak membiarkan firman-Nya, tidak melaksanakan keinginannya sampai berhasil. Cuma Dia nggak bilang besok berhasil, dia kan? Ya kan? Dia nggak bilang 5 tahun berhasil, ya kan? Dalam perenungan saya, penantian. Ini pelayanan sudah dibangun 30 tahun, saudaraku. Dalam penantian 30 tahun, saya berkata, Tuhan, masihkah akan kulihat kebenaran-Mu terjadi apa yang Kau firmankan. Bahwa ini gerejamu, ini pelayananmu akan berdiri, akan memberkati dan sampai ke ujung bumi akan membawa kegerakan. Masihkah itu kulihat Tuhan? Tapi yang aku tahu, itu pasti terjadi. Ada amin? Amin? Jangan saudara amin, amin tapi nggak ngerti. Tapi saya hari ini mau meyakinkan saudara, saya nggak lama-lama saudaraku. Hanya 3 hal ini supaya saudara tahu Tuhan yang kita sembah, yang kita ikuti, yang ada di mana? Loh saudara sudah bersekutu semalam kan? Hari kan? Yang ada di mana? Ada di mana Tuhan tuh? Di hatimu. Kok ragu-ragu pelayan kayak apa nih? Jangan gitu dong. Di hatiku ini Dia ada. Oh, benar Dia ada di sorga. Dia ada di sorga, pengaruhnya gak banyak untuk saudara. Tapi kalau Dia di hatimu, itu berpengaruh sama kamu. Dia yang di hatimu, Dia akan menegakkan kebenaran ketika engkau melayani. Amin. Cuman Dia gak pernah janji hasilnya besok, ya toh? Tetapi yang diperlukan apa? Kesetiaanmu, supaya ketika Dia menegakkan, engkau ada di situ. Jangan engkau berpaling dan mundur, engkau ada di situ. Karena Allahmu adalah Allah yang penuh dengan kasih setia. Saudara, Tuhan perhatikan saudara enggak? Tuhan mengasihi saudara enggak? Mengasihinya, kasihnya sampai kasih setia. Dia sangat setia. Sampai firman-Nya dikatakan begini, sekalipun engkau tidak setia, dia tetap. Lihat, kurang apa Allahmu itu? Sekalipun engkau enggak setia, engkau malas-malasan dalam satu masa, Dia tetap menunggu kamu dengan setia. Sampai kamu mengenal Dia. Dan hari ini, jangan tunda lagi pengenalanmu akan Dia. Satu kemerdekaan, satu kegirangan yang harus membawa. Dan yang indah lagi, bahwa Dia Allah yang adil. Ada amin? Amin. Dia yang pegang keadilan. Amin. Tahu artinya adil bagi Dia? Dan itu berlaku bagi kamu. Dia lihat
Kalau kamu diperlakukan tidak adil, tunggu aja keadilan Tuhan yang akan menyatakannya. Amin. Jangan kamu yang berusaha untuk jadi adil. Tak usah. Tapi Tuhan bilang, aku Allah yang menunjukkan keadilan. Itu aku suka. Siapa yang di sini suka direndahkan? Enggak dianggap. Melayani engkau ya kurang dianggap, kurang diakui. Jangan kecil hati. Allahmu adil, amin. Allahmu adil, amin. Enggak sekarang besok dia tunjukkan keadilannya, amin. So tunggu saja. Saya mau menguatkan saudara yang melayani. Jangan baper. 3 sifat Allahmu yang harus engkau yakini. Yang pertama, Allah yang berdiri di atas kebenaran. Makanya untuk tahu banyak kebenaran kau baca firman-Nya, ya. Untuk tahu dia bahwa dia Allah yang adil, engkau hatimu harus melekat, ya kan? Jangan sikit-sikit ngambek. Jangan. Kamu harus yakin dalam dirimu bahwa dia akan mengangkat keadilan bagiku. Saudara, dalam perjalanan saya melayani, banyak saya dilakukan tidak bela saudara. Karena saya tahu Allahku pembela. Sekarang gak besok bagiku. Saya mau saudara belajar seperti itu. Aku menunjukkan keteladanan pada saudara. Saudara, lakukanlah. Percayailah. Dan juga dia Allah yang berdiri pada kebenaran. Bukan perasaan hati. Ya tuh. Percayalah akan janji-janjinya. Amin. Halo. Halo. Dia setia pada janjinya. Hanya janji. Besok. Janjinya. Fajar pagi maupun sedasi datangnya malam, demikianlah pastinya janji Tuhan. Ada amin? Siapkan hatimu. Bahwa mulai dari sekarang kamu harus menjadi pelayan yang mengenal Allah dengan lebih baik dari sebelumnya. 3 hal, apa itu Allahmu? Yang pertama apa? Kasih setia. Yang kedua, keadilan. Yang ketiga, kebenaran. Hiruplah itu, itulah makananmu. Makananku ialah kebenaran Tuhan. Saudara, kamu dinaungi dengan kasih. Saya mau nanya, dalam perjalanan kamu melayani, ada enggak kamu diuji, diperlakukan tidak adil? Halo, ada enggak? Pasti banyak kan? Ya toh? Pasti banyak. Pasti banyak. Sebagai koordinator, sebenarnya sebagai koordinator, ya, kamu melayani dan orang-orang lain pada nur, waduh senangnya gitu. Tapi kadang-kadang, ya kan? Kadang-kadang tidak adil. Jangan emosi, jangan marah, aku bilang. Tapi percayalah bahwa dia Allah yang adil, kawan. Makanya di dalam pelayanan ini, kalau ada saudaraku perlakukan tidak adil, lapor sama Tuhan. Amin. Halo. Ya, saudara. Siap kita melayani dengan mengenal Allah yang benar? Siap? Kok pada diam? Aku nanya ini sekarang. Siap? Yakin? Mulai dari sekarang. Kalau ada yang baper-baper, saya hanya tunjukin ayat ini. Lihatlah Yeremia 9 ayat 24. Pandanglah dan bercerminlah di situ. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kadang-kadang ya Tuhan, kadang-kadang kami dalam mengenal Engkau.
membuat kami kadang gak tahu pegangannya mana. Kadang kami seperti pelayanan diombang-ambingkan, sana sini sana menjadi baper dan sebagainya Tuhan. Tapi pada hari ini, pada season ini ketika Engkau memperkenalkan dirimu lebih lagi pada kami, bahwa Engkau Allah yang mengingini kami untuk bermegah, bahwa kami mengenal dan memahami Engkau. Kami paham akan Engkau. Kami sadar bahwa paham berarti kami mengerti Engkau. Bukan hanya mengenal, tapi mengerti Engkau. Bahwa Engkau menantikan dari kami kesungguhan kami. Kami mengerti. Engkau ingin kami maju, mendobrak segala penghalang. Bahwa disediakan 3 penyertaan daripadamu. Yaitu kasih setiamu, keadilanmu, dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Setiap saudara-saudaraku yang saat ini datang menyatakan diri melayanimu, hiburkanlah hati mereka bahwa mereka tidak sendiri. Mereka tidak sendiri. Tuhan, Engkau kenal mereka. Engkau adil terhadap mereka. Engkau membuat perjanjian dengan kami semua di atas kebenaran. Kasih setiamu menaungi kami. Mungkin satu saat sepertinya kami seorang diri. Satu saat kadang kami seperti ditinggalkan. Kami meraba-raba. Tapi biarlah pada hari ini kami sadar. Ketika kami mengenal dan memahami Engkau. Engkau tidak jauh dari kami. Engkau ada dalam hati kami. Engkau ingin kami berintrospeksi diri dan membawa kami untuk memahami Engkau. Bahwa Engkau Raja di atas segala, Allah pencipta langit dan bumi, tapi Allah yang sangat menyayangi, memberikan keselamatan pada kami, menunggu kami untuk berespon dengan benar. Haleluya.